Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas limpahan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini dalam acara Focus Group Discussion penetapan alur pelayaran masuk pelabuhan Ketapang. Bapak Direktur Kenavigasian yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, mengakhiri laporan ini, kami selaku panitia penyelenggara kegiatan ini menyampaikan ucapan ribuan terima kasih atas dukungan Bapak Direktur Kenavigasian dan para pihak yang telah membantu keterselenggaranya kegiatan ini. Akhir kata, kami mohon kesediaan Bapak Direktur Kenavigasian untuk memberikan sambutan sekaligus membuka Focus Group Discussion penetapan alur pelayaran masuk pelabuhan Ketapang secara resmi. Demikian laporan ini kami sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pontianak, 17 Desember 2021. Terima kasih kepada Bapak Kadisnap sudah memberikan laporan yang sangat baik sekali. Oke Kak, apa lagi yang harus kita lanjutkan pada pagi hari ini? Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara FGD penetapan alur pelayaran masuk pelabuhan Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Direktur Kenavigasian Bapak Insinyur Hengki Angkasawan, kami persilahkan. Izin saya buka masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan, salam sehat dan salam tangguh buat kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari Pusidosal yang hadir pada kesempatan kali ini, Pak Sindung. Terima kasih Pak kehadirannya. Yang saya hormati kawan-kawan dari Kemenko Marves, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Badan Informasi Geospasial, baik mungkin hadir melalui virtual. Yang saya hormati perwakilan dari Biro Hukum, dari Direktorat Kepelabuhanan, dari Direktorat Lalu Lintas, dan juga dari bagian Humas, Sesditjen Perhubungan Laut. Yang saya hormati Kepala Distrik Navigasi Kelas 3 Pontianak sebagai Saibul Bait. Terima kasih Pak Ridwan sudah memfasilitasi kegiatan yang baik ini dan yang penting ini. Yang saya hormati seluruh Kepala Distrik Navigasi Kelas 1, 2, dan 3 yang hadir melalui virtual. Yang saya hormati para Kasubdit, PKP Ahli Madya, Pak Zahra yang hadir pada kesempatan kali ini, Kasubag Tata Usaha di lingkungan Direktorat Kenavigasian. Yang saya hormati Kepala KSOP kelas 5 Ketapang, Pak Nirman, ya, dan juga hadir secara fisik KSOP Teluk Malano, Pak Tunjung, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati perwakilan dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, unsur Forkominda Kabupaten Ketapang, serta para stakeholder dan seluruh peserta FGD yang saya hormati, baik yang datang secara langsung maupun secara virtual, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam kegiatan Focus Group Discussion penetapan alur pelayaran masuk di Pelabuhan Ketapang. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita masih dalam pandemi ya. Virus varian baru sudah mulai masuk di Indonesia ya.
Omikron. Kalau kita dengar berita pagi hari ini sudah ada beberapa yang sudah mulai terjangkit ya. Jadi saya mohon kawan-kawan semua tetap disiplin ya, menjaga protokol kesehatan, dan kita semua diharapkan bisa benar-benar berkegiatan dengan sehat dan selamat ya. Ini yang paling penting untuk ke depan kita bisa melayani masyarakat khususnya di sektor transportasi laut ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama tentu saya sangat bangga ya hadir di kesempatan FGD ini, karena kemarin di Jakarta kita sudah melakukan konsinyering ya terhadap hasil dari survei mandiri yang dilakukan oleh teman-teman di Distrik Navigasi Pontianak. Tentu saya secara pribadi dan kedinasan mengapresiasi kegiatan ini, dan ini adalah satu langkah strategis ya bagaimana Direktorat Kenavigasian dan seluruh jajarannya di UPT melakukan pengawasan ya dan juga pengendalian terkait dengan keselamatan keamanan pelayaran di seluruh perairan di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pelabuhan Ketapang merupakan suatu pelabuhan ya yang saat ini memang trafiknya mulai meningkat ya. Banyak kegiatan-kegiatan baik bongkar muat barang maupun penumpang ini dilaksanakan di Pelabuhan Ketapang. Dan saya melihat beberapa faktor yang bisa meningkatkan ekonomi kita di masa pandemi ini adalah bagaimana kita bisa menjaga ya tingkat mobilitas barang ya khususnya logistik ya dari wilayah-wilayah yang memang berbasis industri itu bisa kita distribusikan ke seluruh penjuru di Indonesia ini. Nah, untuk itu tentu dalam hal ini Pelabuhan Ketapang merupakan pelabuhan yang sangat strategis ya untuk segera kita melakukan peningkatan baik dari sisi alur maupun juga dari sisi pelabuhannya. Nah, kesempatan ini tentu merupakan hal yang sangat penting bagaimana nanti ke depan Pelabuhan Ketapang bisa mendukung ekonomi di wilayah khususnya di Ketapang dan sekitarnya. Dan saya berharap setelah ditetapkannya alur, tentu Bapak Ibu semua di Distrik Navigasi, di KSOP, itu harus meningkatkan semua fasilitas-fasilitas terkait dengan keselamatan, baik sarana bantu navigasi, telekomunikasi pelayaran, maupun hal-hal lain yang dapat mendukung dan menunjang kegiatan di Pelabuhan Ketapang. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan alur pelayaran, menetapkan sistem rute, menetapkan tata cara berlalu lintas, dan menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya. Alur pelayaran ditetapkan oleh batas-batas yang ditentukan secara jelas berdasarkan koordinat geografis serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran. Alur pelayaran juga dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran serta diumumkan melalui maklumat pelayaran maupun berita pelaut Indonesia. Beberapa waktu hari yang lalu kami berkunjung ke teman-teman di Pusidosal. Jadi memang perairan Indonesia itu baru 40% yang sudah dipetakan ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita, karena hampir 60% wilayah Indonesia adalah wilayah perairan, maka kita ya punya kewajiban untuk bagaimana melakukan update ya terhadap peta-peta laut di Indonesia. Karena kalau peta laut Indonesia itu masih banyak yang gray area, tentu investor maupun kapal-kapal yang akan memasuki perairan Indonesia itu akan mengalami sedikit masalah ya. Jadi Pak Menteri beberapa kali menyampaikan tolong semua di Kadisnaf itu melakukan khususnya di alur-alur
masuk pelabuhan itu sudah mulai ditetapkan keputusan menterinya, dan juga bagaimana kita mengakselerasi percepatan-percepatan terkait juga bagaimana alur-alur pelayaran yang di TUKS dan Tersus, ya, itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bisa menyelesaikan. Jadi dalam kesempatan ini tentu kami dengan teman-teman Pusidosal bersinergi, berkolaborasi untuk segera ya menetapkan alur-alur pelabuhan yang ada di seluruh Indonesia agar kita dapat menjamin ya tingkat keselamatan dan keamanan pelayaran tersebut. Bapak, Ibu, Saudara hadirin yang saya hormati, FGD penetapan alur pelayaran yang akan kita laksanakan pada hari ini merupakan tahapan mekanisme dalam rangka menyempurnakan rancangan keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Ketapang. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya para narasumber dan peserta semaksimal mungkin dapat memberikan masukan yang dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan penetapan alur pelayaran di Pelabuhan Ketapang. Dengan adanya keputusan Menteri Perhubungan tersebut, diharapkan keteraturan, kelancaran, serta keselamatan lalu lintas pelayaran dapat kita wujudkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan kepada semua pihak yang turut membantu keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Fokus Group Discussion penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Ketapang secara resmi saya nyatakan dibuka. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah setelah pembukaan dari Bapak. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Hum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Golden Bapak. Tulip Pontianak dalam acara Fokus Group Discussion penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, 17 Desember 2021. Adapun narasumber kita pada hari ini langsung saja kita undang ya Bapak ya. Yang pertama yaitu Bapak Kolonel Laut P. Sinung Budi Prasojo selaku Kasubdis Publikasi dari Pushidrosal. Kami persilahkan Pak. Dan dilanjut narasumber kita yang kami hormati Bapak Zara Saputra selaku PKP Ahli Madya dari Direktorat Kenavigasian. Selanjutnya yaitu Bapak Catur Ali Rusman selaku Koordinator Kelompok Pengamatan Laut Distrik Navigasi Kelas 3 Pontianak. Dan pastinya tidak lupa yang kami hormati Bapak Nugroho Budi Setriawan selaku Kasih Perancangan Teknis dan Program Pengerukan dan Reklamasi dari Direktorat Kepelabuhanan yang saat ini bergabung bersama kita via Zoom. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, mohon izin. Siapa? Selanjutnya kami panggilkan Bapak Henry Amir SHMM selaku Kapsubdit Penataan Alur dan Perlintasan yang mana itu kami minta pemapar pertama kami minta dari Distrik Navigasi Kelas 3 Pontianak dapat menyampaikan hasil survei yang dilakukan pada saat ke lapangan. Silakan Pak Ari Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Izin saya membuka masker. Saya mewakili dari teman-teman tim survei Distrik Navigasi Kelas 3 Pontianak. Di mana pada bulan Agustus sampai dengan bulan November kami melakukan survei dari awal sampai menjadi peta batimetri. Kami sudah melakukan penggambaran lembar lukit teliti digambarkan pada skala 1/10.000 sesuai dengan sketsa daerah survei dengan proyeksi UTM, elipsoid WGS 84 peta laut 334.
Pengolahan data baterimetri menggunakan software PDS dan HPEC 2021 dan digambarkan pada lembar lukis teliti dengan menggunakan software AutoCAD 3D Civil 2018 dan ArcGIS. Lanjut. Ini kami juga mencoba mengoverlay di atas citra satelit Google Earth tahun 2021. Kita bisa lihat juga di situ ada daerah berpasir di kiri kanan. Ini ada hasil kajian kami. Berdasarkan RIP Pelabuhan Ketapang KP 405 tahun 2018, kapal terbesar yang masuk Pelabuhan Ketapang yaitu kapal penumpang Roro 2500 GT dengan ukuran panjang 75 meter, lebar 20 meter dengan draft 3,5 meter. Alur pelayaran Pelabuhan Ketapang didesain untuk kapal dengan draft maksimum minus 4 LWS atau sekitar 4.000 DWT sampai dengan 5.000 DWT. 2. Pada dokumen RIP Pelabuhan Ketapang KP 405 tahun 2018 tidak terdapat koordinat alur pelayaran. Perlu ditinjau kembali terkait lokasi area zona labu, area kepentingan darurat, dan area kapal mati. Yang ketiga, berdasarkan hasil survei data teknis rencana alur pelayaran, yaitu panjang alur kurang lebih 8.258 meter dan lebar 70 meter. Kedalaman bervariasi dari minus 1,3 sampai dengan minus 6,0 meter LWS. Berdasarkan hasil tersebut, maka ukuran kapal terbesar dengan draft maksimal 3,5 meter dapat masuk ke alur pelayaran pada saat air pasang. Sistem rute ditetapkan di alur pelayaran Pelabuhan Ketapang yaitu rute satu arah atau one way route. Perlu dilakukan penambahan sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 3 unit yaitu pelampung suar hijau nomor 1, pelampung suar merah nomor 2, dan rambu suar kuning Kardina Selatan, dan perubahan posisi SBNP yang sudah terpasang pada pelampung suar MPMT. 7. Diperlukan SOP mengenai sistem atau tata cara berlalu lintas dengan aman di alur pelayaran Pelabuhan Ketapang. Yang ke-8, terdapat SROP Ketapang yang melayani alur pelayaran Pelabuhan Ketapang dengan frekuensi standby channel 16 dan frekuensi kerja channel 20. Yang ke-9, perlu dilakukan pendalaman atau pengerukan pada alur pelayaran Pelabuhan Ketapang terutama pada daerah dangkal. Itulah sekian paparan dari saya, perwakilan dari tim survei Distrik Navigasi Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catu Arisman telah memaparkan bagaimana permulaan dari perencanaan sampai dari pelaporan atas survei yang dilakukan bersama teman-teman. Untuk itu, untuk pemaparan kedua kami minta dari Direktorat Kepelabuhanan Bapak Nugroho Budi Satriawan. Silakan Bapak Budi. Perkenalkan saya Nugroho Budi Satriawan untuk dari Direktorat Kepelabuhanan untuk memaparkan dukungan data dan informasi dalam penetapan alur Pelabuhan Ketapang mempunyai hinterland melayani sekitar Kabupaten Ketapang. Kapal terbesar yang sandar berdasarkan rencana induk pelabuhan tersebut berkisar 4.000 DWT sampai 5.000 DWT dengan draft kapal maksimum berkisar minus 4 LWS. Saat ini Pelabuhan Ketapang melayani kegiatan bongkar muat baik general kargo, peti kemas, dan penumpang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tepuk tangan untuk pemapar kedua. Terima kasih Pak Budi dari Direktorat Kepelabuhanan atas paparannya. Mudah-mudahan dapat kita diskusikan dengan teman-teman di sini maupun di Zoom. Untuk yang ketiga kami minta pemapar dari Pushidrosal Bapak Kolonel Laut Sinung Budi selaku Kadis Nautika. Silakan Pak. Peta Laut Indonesia itu memiliki kriteria yang disebut adalah CATSOC atau nilai atau tingkat kepercayaan dari data yang ada di dalam peta laut Indonesia. Tadi memang betul tidak atau belum seluruhnya mencapai CATSOC yang tinggi yang diharapkan. CATSOC tinggi itu kurang lebihnya kalau kita klasifikasikan atau kita kelompokkan itu C ke atas, namun kita sadari bersama ada yang masih nilainya C ke bawah. Hal ini juga sangat berisiko. Tadi Bapak Direktur juga menyampaikan kalau perairan Indonesia dinyatakan gray area, bahkan gray area saya juga memiliki dampak, apalagi
kalau dinyatakan sebagai black zone tentunya lebih berbahaya lagi, karena tentunya IMO sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas dalam bidang pelayaran bisa saja memberikan semacam travel warning atau pelarangan memasuki perairan Indonesia karena data peta lautnya masih sangat jelek. Hal ini sangat berbahaya apabila IMO sampai memberikan pelarangan itu. Tentunya dapat kita bayangkan seperti apa perekonomian Indonesia. Ekspor dan impor tentunya tidak dapat berjalan sesuai yang apa kita inginkan bersama. Dan peta laut misalkan karena untuk kepentingan Pemda juga, pemasukan Pemda juga, bisa saja tidak harus pengelola, misalnya padahal pelabuhannya ramai namun KUPP misalnya keterbatasan anggaran, bisa saja Pemda membantu untuk melaksanakan pengerukan dan materialnya pun bisa dikomunikasikan, misalnya PU butuh atau stakeholder setempat butuh material hasil pengerukan untuk pembangunan daerahnya, misalnya seperti itu. Jadi kegiatan tentang alur dan lingkupnya itu sangat bisa dimanfaatkan oleh stakeholder setempat. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kolonel Laut Sinung Budi Prasojo atas paparannya. Terakhir pemaparan dari Pak Zahra Saputra dari Direktorat Kenavigasian akan berbicara tentang bagaimana tahapan-tahapan dan proses-proses untuk penetapan alur mulai dari proses sampai pelaporannya. Silakan Pak Zahra, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Henry selaku moderator, para narasumber yang saya hormati, dan seluruh peserta FGD baik yang hadir di ruangan ini maupun secara virtual. Izinkan saya dari Direktorat Kenavigasian, salah satu fungsinya adalah fungsi regulator, sehingga output kegiatan ini nantinya adalah sebuah keputusan Menteri Perhubungan terkait dengan penetapan alur masuk pelabuhan Ketapang. Jadi kenapa alur itu harus ditetapkan? Jadi bicara alur itu tadi sudah disampaikan, yaitu perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan navigasi dan aman untuk dilayari sesuai dengan besaran dan ukuran kapal yang akan ditetapkan. Jadi memastikan bahwa alur ini harus menjamin keselamatan pelayaran setelah alur tersebut ditetapkan. Tentunya alur pelayaran ini ditetapkan berdasarkan memastikan bahwa untuk penetapan alur ini tujuannya adalah untuk selain amanah yang diamanahkan oleh aturan atau undang-undang, khususnya Undang-Undang 17 tahun 2008 dan PP nomor 5 2010, bahwa penyelenggaraan alur adalah kewajiban pemerintah. Yang kedua adalah untuk ketertiban lalu lintas. Yang ketiga terkait dengan keselamatan dan keamanan bernavigasi atau pelayaran, juga perlindungan maritim. Jadi itu ya, kenapa alur tersebut harus ditetapkan, karena memang yang utama diamanahkan oleh aturan dan undang-undang yang ada. Yang kedua, sebelum alur ini ditetapkan tentunya melalui proses dan tahapan, dan salah satunya adalah kegiatan daripada FGD ini, ya. Jadi FGD ini pertama mengharapkan, tadi dari Pak Direktur sudah sampaikan, untuk mendapatkan saran dan masukan kepada seluruh peserta yang hadir di sini maupun yang secara virtual, stakeholder. Untuk yang kedua, untuk memenuhi tahapan mekanisme sebelum ditetapkan. Yang ketiga yang adalah hal yang lebih penting adalah untuk memastikan sebelum itu ditetapkan, mengharmonisasikan dan mensinergikan dengan aturan-aturan terkait, bahkan dokumen perencanaan terkait dengan penetapan alur, yang antara lain harus referensinya harus dengan RIPN, RIP, studi RIP, DLKR, DLKP, kalaupun belum ada, dari draft rancangannya, men-overlay hasil survei ini dengan RWZ P3K,
Yang keempat adalah bahwa hasil survei ini sudah memenuhi standar-standar baik itu internasional maupun nasional. Jadi tadi disampaikan bahwa hasil survei oleh pemapar pertama baik itu metode, alat yang digunakan maupun kompetensi surveyornya sudah sesuai dengan standar. Kalau internasionalnya itu standar dari IHO terkait dengan survei hidrooceanografi. Kalau nasionalnya tuh SNI 7646, jadi itu harus memenuhi. Sehingga kenapa? Kalau sudah memenuhi metode, alat dan kompetensinya, harapannya hasil daripada survei ini hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada intinya keputusan sebelum dituangkan dalam keputusan menteri, hari ini kita memastikan bahwa substansi atau data yang akan dituangkan dalam keputusan menteri ini sudah benar. Jadi saya selalu mengingatkan ini ya, alur pelayaran itu posisinya ada di faktor eksternal, alur pelayaran. Jadi kalau untuk mewujudkan keselamatan pelayaran, itu nggak bisa hanya penetapan alur. Jadi di awal ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi saya ingatkan, tidak akan pernah terwujud keselamatan pelayaran kalau faktor internalnya sendiri belum dipenuhi. Apa itu faktor internal? Yaitu keselamatan kapal. Jadi kapalnya sendiri harus selamat, ya. Apa itu keselamatan kapal? Kapal yang telah memenuhi kondisi notis, teknis dan radio. Dan itu didapatkan melalui pengujian, pengawasan dan dibuktikan dengan sertifikat, ya, sesuai besaran dan ukuran kapal dan jenis kapal. Kapalnya selamat, belum laik laut, Pak, ya. Jadi harus laik laut, kapalnya juga. Setelah kapal yang selamat harus diawaki dengan jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan standar. Kalau kapal SOLAS sesuai STCW, kalau non SOLAS sesuai NCVS, ya, dan sesuai besaran daripada kapal, serta dilengkapi dokumen status hukum kapal. Kalau di darat tuh ya mobilnya nggak bodong, ada STNK, BPKB-nya lah. Kalau kita ada gross akte, ya, ada gross akte, surat ukur, sertifikat dan lain-lain. Nah itu, jadi faktor eksternalnya baru ini bisa terwujud setelah kapalnya udah selamat, laik laut, itu sudah 60%, 70%, bahkan 80% keselamatan pelayaran akan terwujud. Lebih lengkap lagi faktor eksternalnya dilengkapi, alur pelayarannya, jalannya ditetapkan, rambu-rambu, marka atau trotoar kalau di jalanan, ya. Dibatasin tata cara berlalu lintasnya yang ke arah sana sebelah kiri, arah berlawanannya sebelah kanan dan seperti itu. Dan komunikasi karena kalau di kapal ini komunikasi tadi channel 16 pada posisi udah mau merapat mungkin bisa pindah ke channel yang lain, itu diatur nanti di tata cara berkomunikasi di alur pelayaran tersebut. Dan harapannya faktor internal dan eksternal terpenuhi, keselamatan pelayaran dapat terwujud. Itulah inti daripada bagian dari penetapan alur pelayaran khususnya di alur masuk pelabuhan Ketapang. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan, hal yang kurang jelas dapat didiskusikan hari ini untuk sebagai masukan dan saran penyempurnaan rancangan keputusan menteri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jahara selaku pemaparan yang telah memaparkan